Selamat pagi sahabat Yedar. Kali ini saya ingin membagikan kisah perjalanan saya ke Eropa Utara, lebih tepatnya Finlandia. Ya, Finlandia ini salah satu negara di Eropa Utara yang sangat terkenal dengan teknologinya. Kita tahu Nokia itu dibikin di sana. Kemudian sebagian besar lahannya itu adalah hutan pinus, sehingga mereka adalah produsen kayu yang terbesar. Dan ada lagi atraksi alamnya yang luar biasa, yakni Danau Aurora. Selamat pagi sahabat Yedar. Pagi ini saya ingin membagikan kisah perjalanan saya ke Helsinki. Setelah menunggu beberapa saat di VIP room, kami menuju ke pesawat Turkish Airlines. Dan setelah duduk manis di pesawat, seperti biasa saya pun pamit kepada anak dan cucu saya untuk memulai penerbangan yang cukup jauh, yakni sekitar 12,5 jam untuk menuju ke Turki. Ya, jadi penerbangan Jakarta ke Istanbul, kemudian kita akan transit di sana kira-kira 3,5 sampai 4 jam. Ya. Dan seperti biasa, begitu sampai di Turki, di Atatürk Airport, biasanya kami selalu berburu jus kesukaan saya, jus granat, buah granat yang kalau di Indonesia buah delima. Ati memang pilihannya selalu itu. Aku kadang-kadang juga sih, tapi kali ini aku memilih jus orange. Sunkiss ya, Sunkiss. kesukaan Akung ya, memang di sana rasanya beda. Beda, gitu. seger, manis, enak gitu. Dan seperti biasa kami juga berburu pastry yang di sana, memang kue-kuenya enak banget. Itu pastry di Turki, Ya. di Istanbul itu. Udahlah tampangnya menarik, rasanya muah. Yummy. Ya. Dan setelah 3,5 jam Kami melanjutkan penerbangan menuju ke Helsinki, ya, yang ditempuh dalam waktu 3,5 jam 4 jam. ya, ya. Karena cuma transit, kami tidak ganti pakaian, tetap dengan pakaian perjalanan sampai Helsinki nanti. Dan setelah mendarat di Helsinki, kami sudah menyiapkan pakaian yang akan langsung kami kenakan pada setibanya di sana, dengan pakaian yang pasti sudah well prepared untuk suasana winter seperti di Helsinki yang cukup menggigit dinginnya. Misalnya dengan long john yang memang khusus untuk winter, yang lebih tebal dan hangat, coat, dan juga kaos kaki, penutup telinga, kaos tangan. Penutup telinga kebetulan saya pakai hijab dari bahan rajut buatan sahabat saya, Lia Mustafa, yang itu sangat membantu sekali untuk menghangatkan telinga. Ya, jadi begitu mendarat, kami segera ke toilet, ganti pakaian, cuci muka, pokoknya rapi, bersih, dan siap menghadapi musim dingin di Helsinki. Dan waktu kami mendarat, kami periksa bahwasannya Helsinki minus 8 derajat Celcius. Gigil. Dan begitu selesai berpakaian, kami pun melewati proses untuk pemeriksaan customs, paspor. Ya, paspor dan custom. Iya. Ya, jadi ini ada tips kalau pergi ke negeri dingin di saat winter. Tadi sudah disampaikan sama Ati. Itu tipsnya. Bunda Yedar, tipsnya. Jangan lupa bawa pakaian untuk musim dingin. Dan kemudian pada saat pemeriksaan,
semua botol yang berisi cairan itu tidak boleh dibawa kecuali misalkan bawa parfum. Tapi ada batasannya. Iya, berapa mili gitu ya? Batasannya itu 75. Ya. Jadi kalau kita bawa yang botol kecil itu masih nggak lolos. Ya. Ya. Berarti kami sudah siap untuk menikmati pemandangan kunjungan City Tour yang setengah hari mulai dari siang begitu kami mendarat dan sampai malam, sore hari sampai malam. Iya. Mari kita lakukan perjalanan City Tour hari pertama. Setelah semua barang masuk ke mikrobus, lalu kami pun siap untuk perjalanan City Tour. Jadi kami memang sudah pesan kendaraan, begitu keluar dijemput semua barang langsung naik. Sampai pukul 18.30 menuju Terminal Ferry, kemudian kembali ke Helsinki dengan perjalanan 2,5 jam. Kemudian jam 19.30 tibanya jam 21.30 ya di Helsinki. Nah, kita City Tour kemana dulunya? Nah, kita ke City Tournya ke danau itu apa namanya? Ati lupa Kong. Iya. Yang di situ juga ada ada kafe yang dia tutup, dibuka hanya kalau ada yang pesan. Ada pemesanan. Itu indah banget. Memang Finlandia ini salah satu sebutannya itu negeri beribu danau. Jadi tentu kunjungan pertama ini pengen lihat danaunya gimana ini. Dan ternyata keren. Karena winter danaunya ini kan penuh salju ya, Ti. Iya, di mana-mana salju. Seperti tepung, seperti kapas. Karena memang ini saljunya masih salju segar. Ya. Jadi seperti tepung seperti kapas dan danaunya belum beku yang ada lapisan esnya. Ya. Masih salju aja. Ya. Dan kami menikmati di situ karena memang suasananya indah banget dan waktu itu jam berapa ya kira-kira Akung? Itu langitnya udah bagus gitu warnanya kayak jingga gitu. Memang kalau musim dingin di Finlandia ini mataharinya itu sebentar aja. Iya. Jadi terbitnya itu lambat, tenggelamnya itu cepat. Padahal waktu itu baru sekitar jam 15 lah. Iya. Tapi sudah kelihatan mulai lembayung senja. Dan kok ada kafe ya di tempat salju kayak gitu, gimana itu? Iya, itu bagus banget dan waktu itu penasaran banget naik ke tangga itu dan ternyata kafenya tutup. Setelah kami tanya ternyata memang kafe itu dibuka pada saat ada pemesanan aja. Ya, jadi kafe yang buka di musim semi sampai dengan musim gugur, di musim dingin tutup kecuali ada pesanan khusus. Jadi ternyata ada juga tuh orang-orang yang pengen menikmati kopi anget gitu, tapi pesan khusus, ada minimumnya berapa orang, berapa mata uangnya tuh apa ya namanya ya? Iya. Nah, ada pesanan minimum dan dibuka khusus untuk acara itu. Jadi asik juga ya, misalkan kita pas gitu. Iya. Sayangnya. Dan sebelum ngopi kita mampir dulu yuk ke Senat Square. Senat Square, iya itu memang kayak kalau di kita alun-alun lah. Iya, alun-alun yang gede. Kalau tradisi Jawa di pinggir alun-alun itu mesti ada namanya kabupaten, gedung kabupaten. Nah kalau di sini dan juga kalau di Jawa ya gedung kabupaten, habis itu ada masjid. Lah kalau alun-alun di sini apa nih Ati? Senat Square ini pinggirnya. Ada monumen di tengahnya, di Alexander tengahnya, II. Iya. Dan gedung apa tuh ya yang
keren itu Katedral putih. Helsinki. Nah, iya, itu keren banget ya. Jadi ya menarik ya artinya. Kalau alun-alun di Jawa sini itu di tepi alun-alun masjid. Iya, biasanya ada masjid gitu ya. Tapi di sini sudah lain ceritanya lagi. Karena di sana penganut agama yang paling banyak adalah Lutheran, maka di pinggir alun-alunnya atau Senat Square-nya itu yang ada adalah gereja. Ya. Katedral, artinya gereja terbesar di sana. Iya. Kemudian di tengah-tengahnya juga ada patungnya, patung apa sih? Tapi kenapa didirikan di sana? Iya ya, patung apa ya aku ya, kok lupa ya. Itu kalau dilihat dari gayanya, itu mestinya karya dari seniman patung Rusia. Dan yang dipahatkan di sana memang salah satu raja Rusia, yakni Alexander II. Ya. Jadi sejarahnya Finlandia ini dulu di bawah semacam dijajah lah oleh Emporium Rusia, dan tentu sebagai negeri jajahan mereka tidak bebas. Tetapi rakyat Finlandia kan pengen bebas, masih belum bisa, kalah kuat secara militer. Tetapi ada raja Rusia yang punya gagasan, ya sudah kalau gitu Finlandia diberi otonomi khusus, punya kebebasan sebagian. Nah itulah dia Alexander II. Itu ceritanya ya. Ya, itu sebabnya kemudian dipahatkan di tengah Senat Square itu sebagai kenang-kenangan tahapan sebelum Finlandia bebas, yakni otonomi dulu. Ada Market Square juga. Market Square ada. Mungkin besok kita ya ke Market Square ya. Iya. Jalan-jalan ya. Iya. Ini udah dingin banget karena di ruangan terbuka di tengah alun-alun, anginnya kencang, maka dinginnya bukan main. Kita segera ke kafe yuk, Ati. Iya. Iya. Mari kita nikmati. Sekarang sungguh-sungguh kita mau ke kafe gaya Helsinki atau gaya Finlandia. Karena di Helsinki ini memang banyak kedai-kedai kopi, jadi kita juga waktu itu mampir dan menikmati kopi. Dan yang mengherankan, kopi di sana itu cuer ya, encer ya. Encer ya. Jadi bukan seperti kopi yang pekat, espresso misalnya gitu ya. Iya. Karena kalau espresso itu emang kopi gaya Itali, itu pekat. Kalau kita di Jogja sini misalnya kopi tubruk gitu. Iya kan betul. Pekat. Tapi orang Finlandia yang biasa disebut the Finnish itu seneng kopi yang encer gitu. Dan ternyata kedai-kedai kopi di sana itu memang waktu itu dinamain apa ya aku ya? Kopi sahabatan, pertemanan, kesantunan. Nah itu. Iya, jadi minum kopi kesantunan. ternyata itu jadi tradisi untuk saling menghormati, sehingga disebut kopi kesantunan. Iya. Dan luar biasa kan. Karena Finlandia ini negara dengan penduduk hanya 5,5 juta. Salah satu yang paling jarang sebetulnya. Sebegitu luas, tetapi konsumsi kopi per tahunnya 12 kg. Luar biasa ya. Luar biasa. Itu sebabnya di mana-mana memang kita bisa temui kedai atau kafe untuk kopi. Dan keren-keren. Yuk, mampir ya Ati ya. Ayo. Nah, dan kami mampir ke salah satu kafe yang chic dan keren. Kita nikmati dulu di sana. Oke. Iya.
pohon-pohon sudah terlihat penuh salju. Walaupun salju yang turun sudah tidak terlalu besar seperti tadi. Suara alat berat bisa didengar dari kamar apartemen. Salju sudah penuh di balkoni. Suara alat berat yang bekerja kelihatan karena penduduk akan beraktivitas sejak pagi besok dan tidak terganggu. Setelah istirahat cukup dan badai salju semalam, suhu di Helsinki sudah minus 9 derajat Celcius dan terasa seperti 15 derajat Celcius. Seperti minus 15 derajat. Seperti minus 15 derajat Celcius. Mungkin ini dikarenakan oleh chilling factor ya. Misalnya angin ya yang berhembus. Walaupun minus 9, rasanya tuh kayak minus 15 karena angin yang kencang. Itulah chilling factor itu. Ya. Dan kami pun siap untuk perjalanan hari ini menuju ke kantor kedutaan dengan berpakaian jas batik. Sebenarnya jas batik itu di dalamnya ada 3 lapis baju yang saya kenakan karena itu memang dinginnya luar biasa. Maka jas batik yang saya bikin size-nya agak lebih besar karena di dalamnya kan berlapis-lapis. Dan sambil menunggu mobil siap, saya pun mondar-mandir nih di depan apartemen, menghangatkan badan karena dingin yang luar biasa ini harus dihangatkan dulu dengan saya mondar-mandir, saya muter-muter supaya terasa lebih hangat. Ya, dan ini tips kalau kita sedang di luar, jangan sampai pernah berdiam diri. Karena kalau kita diam, itu jadi terasa dingin sekali. Makin dingin ya, ke dalam tubuh itu dingin menggigit. Iya. Jadi memang tips Ati tadi harus gerak, jalan, apa gitulah. Pokoknya ada aktivitas sambil nunggu mobil siap untuk Nah, berangkat. kita kemana nih? Mobil udah datang nih. Nah, Ati. kita tujuan hari ini adalah ke kantor kedutaan Oke. Helsinki. Itu sebabnya pakai batik tadi ya. Iya, karena kan mesti agak-agak resmi gitu ya. Tapi mampirlah dulu kita ke gedung parlemen. Oke, kita nikmati gedung parlemen. Ya. Jadi gedung parlemen ini dibangun di awal abad ke-20, 1920 sampai 30-an itu. Indahnya bukan main. Dan bangunan luarnya itu dibuat dari batu warna merah. Iya. Itu indah sekali, dan tangganya itu marmer putih dengan fasad itu tampak depan itu pakai kolom-kolom dari tiang besar-besar. Itu aku ngitung 1, 2, 3, 14. Nah, ada 14 kolom. Ya. Dan pantas sebagus itu ya, Kong, karena memang dibangunnya pun kurang lebih sampai 6 tahun. 6 tahun baru siap digunakan. Iya. Artinya betul-betul dirancang dengan baik, dipilihkan material yang baik, disusun dengan baik. Iya. Ini satu karya luar biasa. Ya.
Dan karena kepagian, gedung parlemen ini pun masih sepi ya akunnya. Jadi kita betul-betul menikmati di situ. Tapi ini kayaknya sudah jadwalnya kita berangkatnya, Tih. Kita Iya. ke kedutaan ya. Oke. Oke. Iya. Dan setelah dari gedung parlemen, kami pun berangkat menuju ke kantor Dubes RI di Helsinki. Dan di jalan kami melewati gedung Focus, gedung Viru Hotel yang Viru ya. ada ya Hotel Viru yang ada sejarahnya. Ya, jadi Hotel Viru ini dulu, gedung Focus ini adalah tempat di mana para officer KGB itu rapat. Mereka biasanya menerima laporan dari para agen, dan Helsinki itu memang menjadi kota yang penting bagi zaman itu, zaman USSR, Soviet Rusia, di mana agen KGB itu mengintai Eropa Barat. Jadi ini semacam tempat pengintaian. Ini kan Eropa Utara nih. Iya. Nah, tempatnya di Hotel Viru tersebutlah. Karenanya itu jadi tempat bersejarah. Kira-kira itu bekas-bekas penjajahan Rusia yang kemudian kita sebut sebagai Soviet Rusia. Ya, itu tahun berapa ya aku? Itu di awal-awal abad 20 sebelum Finlandia merdeka. Jadi perjalanan ini kita sebetulnya hanya lewat, nggak mampir ke Nggak gedungnya. mampir, iya. Tapi tertarik juga ya kita dengan sejarahnya. Sejarahnya. Jadi kalau kita bicara Finlandia, kita tidak bisa lepas dari membicarakan soal Empire Rusia. Karena ini dulu bekas jajahannya, karenanya masih ada tuh sisa-sisa peninggalan peradaban kebudayaan Rusia di Finlandia. Dan sampailah kita di kantor Kedubes RI di Helsinki. Ya, Ternyata di halaman, di samping, di belakang ini banyak sekali tumbuh pohon cemara yang sudah daunnya dipenuhi dengan salju dan indah banget. Dan pohon cemara di sini memang tidak ada yang gugur daunnya, kecuali yang pohon-pohon besar di samping gedung ini. Gedungnya memang tidak terlalu besar, tapi yang menarik adalah justru pohon-pohon besar di sekelilingnya ini ya Akung ya. Cantik, indah banget karena banyak salju. ya. Jadi sangat unik karena kalau pohon cemara itu kita ingatlah kalau Natalan pada hari Natal itu kita lihat orang banyak bikin pohon Natal yakni cemara yang dikasih kapas. Nah sekarang kita lihat cemara beneran yang penuh salju, Dan yang indah masih banget. segar, indah banget. Iya, Karena tadi iya. malam kan badai salju. Iya. Tetapi kalau kita lihat di pohon-pohon yang bukan cemara itu meranggas, sudah tidak ada daun sama sekali. Iya, Karena iya. sebelum musim dingin itu adalah musim gugur di mana daun berguguran, tetapi karena hujan salju tadi malam maka batang-batang yang berwarna coklat. Jadi ini- semua jadi putih semua ya Akung ya. Iya, jadi indah. Karena salju semalam itu. Iya. Nah, gedung ini memang tidak terlalu besar, Mhm. gedung Kedubes RI di Helsinki, tapi bersejarah. Iya, Karena pada masa lalu, pada pemerintahan SBY dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, Oh iya. ya Ingat ya. itu ya ada hal bersejarah Iya. di sana, di mana dilakukan rapat-rapat intensif oleh pemerintah Indonesia yang mempersiapkan yang disebut sebagai MOU Helsinki. Jadi kesepakatan antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang mana GAM yang menjadi ya? GAM, yang menjadi penengahnya itu memang pemerintah atau Presiden Finlandia. Iya. Dan kegiatan pemerintah RI ini terpusat di gedung tersebut. Iya. Karenanya kami mampir ini bukan sekedar
itu kebiasaan orang ke luar negeri mampir ke Kedubes gitu, tetapi sekaligus mau melihat gedung bersejarah ini. Bersejarah bagi Republik Indonesia, karena itulah perjanjian dengan GAM akhirnya bisa dilaksanakan. Iya. Dan kemudian kita mengunjungi apa selanjutnya nih Agung? Ini kita ini kan jangan membuang-buang waktu. Barangkali ini karena dingin kita makan siang dulu. Dan kita pilih resto yang sangat khas dan barangkali perlu ganti baju yang betul-betul hangat dan cocok buat jalan-jalan. Iya. Gitu ya Ati ya. Dan Ati sudah persiapkan itu, akan pakai baju yang lebih casual, yang nyaman dan hangat tentunya. Dari bahan kaos. Kita cari makan siang dulu ya. Setelah ganti dengan pakaian yang lebih nyaman, kami pun mencari makan siang di kafe yang keren untuk mengisi perut yang sudah keroncongan. Karena memang kalau musim dingin itu kita gampang lapar. Jadi sebentar-bentar ya cari makan lah seperti kita nih. Kali ini udah agak telat ini. Jadi kita pilih kafe yang khas Helsinki. Iya. Dan tentu aja jangan lupa untuk ngopi karena itu cirinya. Cirinya di Helsinki ya. Dan kami juga ngerasakan bahwa dengan ngopi badan rasa lebih seger ya, Agung ya. Dan Finlandia ini sebagaimana negara-negara Skandinavia yang lain itu memang masakannya, pastrinya itu juga khas dan enak. Kayak di Istanbul, Turki juga. Di sini. Kan di sini kita juga suka menikmati tuh roti yang namanya Danish. Itu buatan orang-orang Denmark. Dan dulunya Finlandia ini bagian dari Denmark. Jadi tradisi masaknya itu masih sama. Jadi kita makan makanan orang Helsinki ya. Iya. Dan setelah makan kita nanti akan menuju ke ada pusat perbelanjaan yang terkenal banget kalau di sini nih. Namanya itu susah. Karena apa? Bahasa Finlandia ini bahasa yang sangat khas, beda gitu. Jadi kita tuh akan pergi ke Mannerheiminti. Mannerheiminti ini pusat perbelanjaan ternama di sana. Paling ternama di Helsinki. Kita menuju ke sana ya. Dan kita melepas senja di sana. Betul. Kami pun menuju ke pusat perbelanjaan. Iya. Dan walaupun ya waktu itu kan baru jam-jam 4, jam 5 sore gitu. Tapi kok sudah gelap banget ya? Sudah gelap banget. Iya. Itulah dia yang namanya daerah-daerah di dekat Kutub Utara ini kalau musim dingin. Ya kayak gitu. Kayak siangnya tuh pendek. Iya. Dan pusat perbelanjaan ini walaupun ramai dalam pengertian Helsinki, tapi sebetulnya kalau ukuran kita orang Indonesia sih kayak biasa aja. Biasa aja. Kalau di Indonesia kan rame beneran gitu. Rame orang gitu. Rame orang ya. Dan ini orang-orang itu kalau sedang di luar berjalan dengan cepat, kayak nggak kedinginan dan banyak aktivitas di dalam gedung. Iya. Nah kita jalan ke perempatannya yuk. Ayo. Ya. Di perempatannya emang ada apa nih Ati? Di perempatan tuh di situ ada semacam monumen gitu yang waktu itu dibangun oleh kayak pandai besi, berapa orang gitu ya aku? 3 orang. Dan mereka patung-patung para pandai besi ini telanjang. Ini menarik kan? Kenapa di persimpangan jalan dibangun patung? Mereka bilangnya statue three smith. Artinya patung 3 penempa besi. Jadi ada landasan, kemudian kelihatan 3 orang tanpa pakaian sedang menempa, membawa palu, mengayunkan palu yang gede. Sebetulnya ini perlambang dari orang-orang Finlandia yang menunjukkan bahwa sejarah mereka adalah sejarah teknologi.
Ya. Dan besi itu adalah penemuan teknologi yang berkemajuan pada eranya, dan karena kemampuan di dalam penampaan besi inilah yang melahirkan industri kapal. Kemudian juga pembuatan senjata-senjata dari besi ini. Dan mereka ingin menunjukkan kekuatan. Karena Finlandia yang dulu adalah bagian dari Swedia adalah negeri tempat negara Viking. Satu suku bangsa atau satu bangsa yang sangat terkenal karena armada kapal lautnya dan jagoan perang nanti. Iya. Jadi mereka selalu bilang kita harus kuat sekuat para pandai besi. Ini menarik, sekarang ini kan masa pandemi. Dan di patung tersebut di masa pandemi corona ini dilingkari kain putih gitu, dan mereka tuliskan di situ keep strong. Jadi ayo kita jaga tetap kita ini kuat menghadapi pandemi secara mental dan secara fisik. Tapi ini udah dingin ini aku. Kita perlu ngopi lagi. Kita ngopi dulu aku. Kita ini udah kayak orang Finlandia ini, bentar-bentar ngopi. Iya, hari dan ini kita udah 3 kali nih. Nggak apa-apa. Apa ya? Oke, kita pilih kafe yang menarik dan kita harus siapkan. Mata uangnya apa namanya, udah inget belum? Iya, gini. Tapi masih belum inget nih. Dulu mata uang Finlandia itu namanya itu marka. Tapi sekarang sudah nggak berlaku. Sejak Finlandia menjadi salah satu dari 11 negara yang bersepakat mata uangnya euro. Jadi kalau kita nyari marka di kantong nggak ada ini, yang ada euro. Nah, kita siapkan mata uang euro, kita belanja, beli kopi sama makanan yang khas. Ya. Dan kemudian setelah lelah Siti tur seharian dan udah mulai ngantuk. Jadi saatnya kita balik lagi ke apartemen untuk istirahat. Ya, baiklah sih. Supaya besok paginya kita punya tenaga buat sehari Segar. semalam Ya. dengan segar. Dan tradisi orang Finlandia selain ngopi, kemudian makan-makan pastry dan sebagainya, itu ngobrol. Ya. Jadi mereka itu bukan cuma sekedar minum kopi, makan, pergi, tapi kemudian bercengkrama di kafe, berlama-lama. Ya, itulah kesantunan. Kopi kesantunan. Diajak ngobrol. Oke, kita siap-siap hati ini, kayaknya hati gue ngantuk ini. Udah lelah. Kita pulang ke apartemen ya. Oke, aku. Terima kasih sahabat Yedar telah mengikuti perjalanan kami ke Finlandia. Ya, perjalanan ini adalah part 1, yakni perjalanan ke Helsinki. Jadi, jangan lupa subscribe, like, ditunggu komennya ya. dan jangan lupa share. Salam sehat. Tetap semangat.